Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Nah, untuk mempermudah harus diingat perkalian dan pembagian jika dua bilangannya tandanya sama, maka hasilnya adalah akan menjadi bilangan positif. Tapi apabila tandanya berbeda, maka hasilnya akan menjadi negatif. Misal, ada bilangan negatif dikali bilangan negatif, maka hasilnya akan menjadi positif karena tandanya sama. Apabila ada tanda positif dikali bilangan tandanya positif, maka hasilnya akan menjadi positif. Karena apa? Karena tandanya sama. Jadi, baik itu negatif ataupun positif, kalau tandanya sama, kemudian dikalikan, maka hasilnya akan menjadi positif. Lalu bagaimana kalau tandanya beda? Ada bilangan negatif dikali bilangan positif ataupun bilangan positif dikali bilangan negatif. Karena tandanya beda, maka hasilnya akan menjadi bilangan negatif. Oke? Bagaimana dengan pembagian? Sama. Ini berlaku juga pada pembagian. Ada bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya positif. Bilangan positif dibagi bilangan positif, hasilnya positif karena tandanya sama. Tapi kalau tandanya beda, misal negatif dibagi dengan positif, hasilnya adalah negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Jadi yang perlu diingat ini yang ada di dalam kotak ini. Tanda sama positif, tanda beda negatif. Oke ya. Ingat ya untuk memudahkan mengerjakan contoh soal. Nah, kita coba untuk contoh soal ini. Pada contoh soal ini, coba soal yang pertama. 30 dikali 10. 30 kali 10 hasilnya adalah 300. Nah, apakah negatif 300 ataukah positif 300? Kita lihat. Ternyata tandanya sama. Ini tandanya positif, ini tandanya positif. Tanda sama, maka hasilnya adalah hasilnya adalah positif. Kemudian soal yang kedua. Negatif 5 dikali positif 5. Hasilnya berapa? Langsung saja dikalikan. 5 kali 5 adalah 25. Sama dengan 25. Tinggal tandanya. Karena ini negatif, ini positif, karena berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Oke ya? Oke. Lagi. 7 dikali negatif 3. 7 kali 3, 21. Tinggal perhatikan tandanya. Ini positif, ini negatif, tanda berbeda, maka hasilnya adalah negatif. Mudah ya? Satu lagi. Misal ada soal negatif 8 dikali 2. Negatif 2. Negatif 8 dikali negatif 2. Berapa hasilnya? Kita kalikan dulu. 8 dikali 2, 16. Kemudian kita lihat tandanya. Ini negatif, maka hasilnya adalah positif karena tandanya sama. Oke? Apabila tandanya sama, hasilnya adalah positif. Seperti 300 dan 16, ini adalah tandanya sama. Apabila tandanya berbeda, hasilnya adalah negatif. Kita coba pada pembagian. Pada bilangan pembagian. Pada operasi hitung pembagian. 12 dibagi 4, berapa hasilnya? 12 bagi 4, 3. Tinggal kita lihat tandanya. Positif
positif dan positif, hasilnya positif. 40 dibagi 10, hasilnya adalah 4. Tinggal tandanya positif dan negatif, maka jadi negatif. Mudah ya. 18 dibagi 2 berapa? 9. Tinggal kita lihat tandanya. Ini bertanda negatif, ini positif. Karena berbeda maka hasilnya adalah negatif. Oke? Misal ada lagi 90, negatif 90 dibagi 2. Negatif 2. Berapa hasilnya? Negatif 90 dibagi negatif 2. 90 dibagi 2 adalah hasilnya adalah 45. Kita lihat tandanya. Ini bertanda negatif, ini tanda negatif. Hasilnya karena tandanya sama maka hasilnya adalah positif. Ya. Mudah ya? Kita lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Ini adalah sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Pada bilangan bulat ada beberapa sifat. Yang pertama sifat pertukaran. Jadi bisa ditukar. Ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. A plus B, A ditambah B sama dengan B ditambah A. A dikali B sama dengan B dikali A. Oke? A tambah B sama dengan B tambah A. A kali B sama dengan B kali A. Contohnya 7 ditambah 3 itu hasilnya adalah sama dengan 3 ditambah 7. Ini 10, ini juga 10. 7 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 7. Hasilnya sama adalah 10. Jadi bisa dibalik, ditukar. Yang selanjutnya pada perkalian. Pada perkalian 15 dikali 2 hasilnya akan sama dengan 2 dikali 15. 15 dikali 2 hasilnya 30 sama dengan 2 dikali 15, hasilnya adalah 30. Maka penjumlahan dan perkalian memiliki sifat komutatif, bisa ditukar. Oke? Jika sudah paham, coba kerjakan tugas pertama. Pada tugas pertama ada 5 soal. Soal yang pertama sudah Ibu kerjakan. 16 ditambah negatif 74. Dengan sifat komutatif, coba diterapkan. Ditukar. Negatif ini yang belakang, ditukar menjadi depan. Negatif 74 ditambah 16 sama dengan negatif 50. Kok ini hasilnya? Oh ya, negatif 58. Selanjutnya coba kerjakan soal nomor 2. Negatif 22 ditambah 29. Nanti coba terapkan sifat komutatif. Kemudian ini soal nomor 3. Negatif 37 ditambah negatif 48. Soal nomor 4, 10 dikali ya. Kalau tadi dijumlahkan, ini dikali negatif 21. Soal nomor 5, negatif 30 dikali negatif 13. Silakan dikerjakan dengan menggunakan sifat komutatif. Jika sudah, kita lanjut untuk sifat yang selanjutnya, yaitu sifat pengelompokan atau asosiatif. Maksudnya gimana sih sifat ini? A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C.
Pada sebelah kiri, karena yang di dalam kurungnya ini adalah penjumlahan A dan B, maka ini dulu yang dikerjakan, baru C. Pada sebelah kanan, penjumlahan sebelah kanan, yang di dalam kurung B dan C-nya, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah di dalam kurung, baru nanti ditambahkan dengan A. Ternyata untuk penjumlahan, baik yang dikerjakan yang depan dulu ataupun yang belakang dulu, hasilnya sama. Kita buktikan ya. Misal ada penjumlahan, kita contoh soal. Ada contoh soal 10 ditambah 16 ditambah 4. Nah, kita kerjakan yang di depan dulu. Dan 10 tambah 16 ditambah 4. Kalau yang ini yang dikerjakan yang belakang dulu, apakah hasilnya akan sama? Coba kita buktikan. 10 ditambah 16 26. Baru kita tambahkan 4. Kemudian yang sebelah sini 10 ditambah 16 ditambah 4 20. Apakah hasilnya akan sama? 26 ditambah 4 hasilnya adalah 30. 10 ditambah 20 hasilnya adalah 30. Ternyata hasilnya adalah sama. Jadi pada penjumlahan berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Baik itu dikerjakan yang depannya dulu ataupun yang belakang dulu dengan cara yang berbeda. Ini 26 ditambah 4, ini hasilnya jadi 10 tambah 20, ternyata hasilnya adalah sama, yaitu 30. Oke ya, ini berlaku pada penjumlahan. Nah, ternyata pada perkalian pun sama. Kita akan membuktikannya bersama-sama. Contohnya 4 dikali 2 dikali 3. Ini hanya contoh ya. Kita kerjakan yang depan dulu. 4 dikali 2 dikali 3. Dengan kita kerjakan yang belakang dulu, apakah hasilnya akan sama? Kita kerjakan yang sebelah kiri dulu. 4 dikali 2 8 dikali 3 berapa? 8 kali 3 24. Coba yang sebelah kanan, dikerjakannya yang belakang dulu. 2 dikali 3 6. 4 dikali 6, ternyata hasilnya 24. Jadi sama hasilnya, walaupun caranya berbeda. Yang ini 8 dikali 3, yang ini 4 kali 6. Nah, ini pada perkalian, artinya pada perkalian berlaku sifat asosiatif, pengelompokan. Mudah ya? Jika sudah paham, coba kerjakan tugas yang kedua, tugas 2. Ada 5 soal. Sudah Ibu kerjakan soal yang pertama. Sebagai contoh, tinggal dilanjutkan mengerjakan soal yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Bisa dicatat dengan videonya dihentikan dulu, kemudian dicatat. Kalau sudah, lanjut lagi untuk selanjutnya. Nah, yang terakhir, sifat penyebaran atau distributif. Maksudnya gimana? Kita lihat, ini Ibu kasih tanda kotak. A dikali B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Oke? Ulang lagi ya. A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B, kita tulis A kali B, ditambah A kali C, kita tulis A kali C. Pada pengurangan juga sama. A dikali B dikurangi C sama dengan A kali B, ini A kali B, dikurangi A kali C.
Supaya lebih paham, coba kita terapkan pada contoh soal. Misal ada soal Ada soal 3 dikali 15 ditambah 10. Kita terapkan sifat distributif. 3 dikali 15 ditambah 10, kita bisa menggunakan cara 3 dikali 15 3 dikali 15 Nah, kita perhatikan ini ditambah atau dikurangi. Ternyata ditambah. Tambah, kita taruh sini. 3 dikali 10. Kemudian kita jumlahkan. 3 kali 15 45. Ditambah 3 kali 10 30. Maka hasilnya 45 ditambah 30 adalah 75. Paham ya? Ini pada penjumlahan, yang ininya penjumlahan. Coba kalau pada pengurangan. Pada pengurangan. Soalnya kita samakan 3 dikali 15, tapi ini dikurangi jadi 10. Berapa hasilnya? Kita gunakan sifat distributif. Caranya 3 dikali 15. Nah, ini kita lihat tandanya. Tandanya negatif, tandanya dikurangi. Tandanya dikurangi, kemudian 3 dikali 10. Nah, 3 kali 15 45. Dikurangi 3 kali 10 30. 45 dikurangi 30, hasilnya adalah 15. Ini contoh soal untuk penerapan sifat yang ketiga, yaitu sifat distributif. Paham ya? Bisa dicatat untuk belajar. Jika sudah, lanjut ke tugas yang ketiga, latihan 3. Dengan cara yang sama, coba kerjakan soal yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Caranya sama. Nanti perhatikan tanda ininya, apakah dijumlahkan atau dikurangi. Kalau ini caranya sama seperti yang atas, negatif 3 dikalikan dulu dengan 10, kemudian ditambah negatif 3 dikalikan dengan negatif 3. Perhatikan juga tandanya. 8 dikali negatif 11, kemudian ditambah 8 dikali 7. Yang ini 12 dikali 4 dikurangi 12 dikali 5. Yang ini negatif 9 dikali negatif 6 dikurangi negatif 9 dikali 4. Oke? Selamat mengerjakan. Jika sudah, nanti bisa langsung dikumpulkan.